بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بلى وأنا على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia itu makhluk yang diciptakan Allah fi ahsani taqwim, di dalam bentuknya yang sempurna, di dalam isinya yang sempurna. Karena manusia setidaknya terbagi dua bagian yang tidak bisa dipisahkan, yang material dan immaterial, atau yang secara jasad dan secara ruhani, secara fisik, secara psikis. Itu manusia. Jadi ada dua bagian dalam diri manusia yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Seandainya manusia itu tidak memiliki ruh, hanya memiliki jasad saja, maka tidak lagi disebut manusia, tapi apa? Mayit atau bangkai kalau bahasa kasarnya. Iya kan? Tanpa jasad, tanpa ruh, jasad saja disebut dengan bangkai, bukan lagi manusia. Atau sebaliknya, manusia ruhnya saja tanpa ada jasadnya disebut dengan apa? Ada yang bilang setan, ada yang bilang jin. Enggak, tetap ruh sebagai manusia. Tapi paling tidak ini menjadi bukti bahwa manusia itu dibagi menjadi terdapat dua bagian yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu rohani dan jasmani. Secara jasmani, manusia itu paling perfecto, sempurna di antara seluruh makhluk-makhluknya, yang kemudian dikatakan sebagai mikrokosmik. Ini sebetulnya saya ngomong ketinggian nih di antara orang-orang yang lebih alim dari saya. Cuma paling tidak ya ini setidaknya kita mengingatkan kembali yang pernah kita pelajari mungkin dulu. Sebagai makhluk mikrokosmik yang mewakili seluruh jagat raya yang terdapat dalam diri manusia. Setidaknya ada unsur gas atau unsur angin ada dalam diri kita? Ada. Ada unsur cairan dari yang paling cair sampai yang paling kental ada dalam diri kita? Ada. Ada unsur tanah, unsur keras yang ada dalam diri kita? Ada. Ya setidaknya kalau misalnya pas lagi kita gerah gitu kan, terus kita ini ada daki, itu daki, meskipun daki sebetulnya adalah sel kulit mati yang kemudian menjadi seolah-olah dia menjadi seperti tanah. Tapi setidaknya itu menjawab bahwa manusia itu tercipta dari tanah. Oke. Secara fisik menurut saya, secara fisik manusia itu sempurna penciptanya dibanding makhluk-makhluk yang lain. Sekarang kita bayangkan seandainya kuping kita seperti kuping gajah, sulit kita untuk tidur. Atau hidung kita, semancung-mancungnya hidung nggak mungkin sampai mancung seperti belalai gajah. Sulit kita untuk kemudian melakukan aktivitas. Kalau hidung kita seperti hidung belalai gajah, kita mau kemana-mana harus diselendangin dulu kan gitu. Atau kuping kita yang kemudian Allah taruh tepat-tepatnya di sini, bukan di atas kepala. Seandainya kuping kita di atas kepala, ribet kita. Saat kita misalnya mau hujan gitu harus kita nandangin dulu kuping kita. Jadi Allah menciptakan berdasarkan fungsi manusia secara fisikly merupakan makhluk yang paling sempurna di antara seluruh makhluk-makhluknya. Manusia bisa terbang dengan akalnya. Manusia bisa berjalan di atas air dengan akalnya. Meski kemudian ada cerita bahwa ada manusia yang bisa terbang dengan ilmu kanuragannya, ada juga manusia yang bisa berjalan di atas air dengan ilmu kanuragannya. Terlepas dari mitologi itu, tapi setidaknya bisa menjawab bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna secara fisikly. Pun secara psikologi, secara rohani, manusia juga makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya.